Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah, mitra munkaha dan adik-adik mahasiswa, kita ketemu lagi seri ketiga bahasan tentang terkutuknya riba. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba dengan 4 tahap, dari mulai yang paling ringan semakin keras yang akhirnya yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Dan bagi yang pelaku riba mendatangkan peperangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sudah bahas perbedaan antara sistem riba dengan sistem syirkah berdasarkan syariah. Yang jelas, hadis yang kita bahas menandaskan kata Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilah wa katibah wa syahidai wa qala hum sawa'un. Dan meminjam sesuatu benda maupun uang adalah masalah lazim sejak dahulu kala, bahkan mungkin sampai akhir zaman, atau mungkin saat ini mah rata-rata pinjam meminjam ya, mulai dari negara sampai penduduk. Bahkan konon Indonesia mah sudah utangnya ribuan triliun ya. Ada yang mengatakan 6.000, 5.000. Kalau 5.000 triliun rupiah dibagi 250 juta penduduk, ya mungkin 20 jutaan per penduduk ya utangnya. Utang piutang itu sudah merupakan hal yang biasa di kalangan umat. Ya maklum, kadang manusia itu naik ekonominya, kadang turun. Boleh saja dalam Islam juga diperbolehkan utang piutang, tapi kalau utang piutang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang paling panjang di dunia itu ayatnya, yaitu ayat 282, idza tadayantum bidainin, itu dipersilahkan utang piutang asal tertulis, ada perjanjiannya jelas, jangka waktu jelas, tapi jangan riba. Karena sebelum ayat 282 itu diawali dengan larangan riba dengan keras. Bahkan di sana ditandaskan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah menghapus riba dan mengembangkan sedekah. Allah tidak mencintai orang kufur dan berbuat dosa. Bahkan di situ ditandaskan bahwa riba itu sama dengan memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena pada ayat sebelumnya wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Jadi demikian keras ayat itu untuk menghapus dan menghentikan sistem riba. Karena fa illam taf'alu fa'danu biharbi minallah wa rasulih. Jadi kalau tidak berhenti untuk mengerjakan riba, untuk meninggalkan riba, itu
ketahui Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerangimu. Jadi itu mempertahankan riba sama dengan memerangi Allah dan Rasulnya. Jadi pinjam meminjam suatu benda maupun uang itu hal yang lazim di masyarakat, sehingga tidak dapat dihindari karena pada suatu waktu ada kepentingan yang mendesak, sedangkan kebetulan sedang kekurangan dan di pihak lain ada kelebihan, maka boleh itu pinjam meminjam. Cuman yang dilarang itu riba, meribakan, ya. Maka Rasulullah SAW mengembangkan dengan sodakoh. Rasul pernah meminjam dan pernah pula meminjamkan harta. Jabir bin Abdullah, sahabat yang sedang kita bicarakan, meriwayatkan tentang riba, yang lahir 16 sebelum Hijriah, wafat 78, menerangkan, kana li alaihi dainun faqadani wazadani. Kana li adalah bagiku, alaihi atas kewajiban, ada kewajiban bagi Rasul, dainun utang. Ya, Rasul pernah pinjam duit kepada Jabir bin Abdullah. Kana li alaihi dainun faqadani, dan Rasul membayar utang kepadaku, wazadani, dan menambah, jadi sodakoh. Jadi kalau kita membayar uang dengan menambah bagi yang punya duit, itu bagus, itu namanya sistem sodakoh. Apalagi kalau yang kita pinjam itu duitnya duit rupiah, ya, yang senantiasa turun, bahkan kadang-kadang terjun turunnya itu. Makanya kan arisan juga kadang-kadang merugikan pihak yang menang terakhir. Pokoknya arisan 1 juta per bulan, dapat duit 12 juta. Kalau yang dapat duit pertama 12 juta, emas ketika harga 500, 12 juta kan bisa berapa? 25, ya. Ya, tapi ketika dapat duit yang terakhir, ternyata emasnya sudah 800.000 per gram. Berarti kan sudah jadi begitu beli emas jadi kurang. Kalau dulu mah bisa sekian gram, sekarang jadi berkurang. Nah, itu merugikan. Bahkan ada yang menimbulkan kerugian, ya, kecuali kalau rupiah mah anger. Tapi ketika dibelikan terasa. Sehingga kadang-kadang hal begitu menjadi persoalan, ya, akibat dari keuangannya turun. Begitu pula meminjamkan duit. Kita meminjamkan duit 10 juta, baru dibayar tahun depan 10 juta lagi, jadi kurang nilainya. Nah, maka di situ kalau Rasulullah SAW dengan sistem sodakoh, mengembangkan sodakoh. Jadi menambahnya mikir aja kita, ketika kita pinjam duit 10 juta, emas waktu itu berapa harganya, yaitu perhitungkan. Karena apa? Karena prinsip dalam syariat Islam, la tadlimun wa la tudlamun. Jangan merugikan orang lain, jangan pula diri sendiri rugi. Gara-gara kembangkan jadi rugi, dari bunga kan, rentenkan jadi rugi. Untung bagi pemilik modal, tapi tidak boleh sistem silih atau merugikan pihak lain, harus saling menguntungkan. Ya, namun sesuai dengan petunjuk Al-Quran, Rasulullah SAW itu keras melarang terjadinya riba. Di jahiliyah yang seperti digambarkan ya, pada pertemuan yang lalu. Setelah terbukanya kota Mekah tahun 8 Hijriah, pernah masyarakat Banu Amr itu mengajukan tuntunan kepada
masyarakat Banu Mughirah atas tambahan terhadap pengembalian pinjaman yang pernah diberikan oleh Banu Amir pada masa jahiliyah. Utang tersebut setelah bertahun-tahun menjadi besar sekali. Nah, Banu Amr itu menolak tuntutan itu dengan alasan bahwa mereka semua telah menjadi muslim dan karena itu riba harus dihapus. Karena itu menambah itu jadi riba. Maka oleh Rasul dikembangkan sedekah supaya jangan merugikan pihak lain. Attab bin Usaid itu sebagai amir di Mekah melaporkan hal itu tadi yang seperti tadi ceritakan kepada Rasul. Maka beliau menjawab, kalau Banu Amir dengan sukarela membebaskan Banu Mughirah dari utang riba itu, maka mereka telah menaati hukum Allah. Namun apabila tidak, beritahukan bahwa mereka akan diperangi oleh Allah dan Rasul karena tadi pengembangan jahiliyah ya. Sehingga uangnya bertambah, bunga berbunga, semakin berlipat-lipat. Maka diterangkan kepada mereka, kaum muslimin tuh biasanya beranggapan bahwa riba itu hanya dalam urusan utang piutang. Sebenarnya seperti dikemukakan Son'ani, segala bentuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah itulah termasuk riba. Jadi apapun yang tidak sesuai dengan syariah itu termasuk riba. Bahkan ada riba yang tidak ada kaitan dengan utang piutang. Contohnya hadis ini, man syafa'a li ahihi bi syafa'atin fa ahda lahu hadiyatan 'alaiha faqabilaha faqad ata baban adiman min abwabir riba. Barang siapa yang memberikan pertolongan pada saudaranya dengan suatu pertolongan, fa ahda lahu hadiyatan, kemudian yang memberi pertolongan itu dapat hadiah 'alaiha atasnya, faqabilaha, kemudian dia nerima hadiah itu, faqad ata baban adiman min abwabir riba. Maka itu termasuk kepada bagian dari pintu riba. Tentu saja yang dimaksud dengan memberikan pertolongan di sini pertolongan sesuai dengan kewajiban. Apa tadi ya? Pamannya pertolongan yang sebetulnya di dalam memberikan pertolongan itu kewajiban dia. Ya, salah satu contoh, kita punya jabatan, lalu membantu rakyat dan bisa membantu rakyat itu sebenarnya tugas kita. Sudah dapat gaji dari jabatan tersebut, lalu kita masih mendapat hadiah, nah itu salah satu bab dari riba. Kalau memberikan bantuan tidak ada kaitan dengan jabatan, mah tentu saja tidak. Sehingga ada ulama yang meragukan kesahihan di sini, tapi terdapat saksi yang menguatkan dan menafsirkannya sebagai berikut: man ista'malnahu ala amalin farojaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalik fahuwa gulul. Barang siapa yang telah kami tugasi seseorang untuk suatu perbuatan, farojaqnahu, dan sudah kami beri gaji, rizqan dengan suatu rezeki, suatu gaji, apa yang diambil sama dia itu termasuk gulul, itu termasuk korupsi, dan korupsi itu termasuk bagian dari riba. Oke, kalau sudah mendapat tugas dan tugas itu sudah mendapat gaji, sudah mendapat honor dari tugas tersebut, lalu dia masih dapat hadiah, itu termasuk gulul. Mungkin istilah di kita di Indonesia gratifikasi ya. Dia dapat hadiah dari jabatan. Seorang lurah memberikan surat keterangan miskin. Nah, orang ini miskin. Nah, miskin itu kan, keterangan miskin itu kan tanggung jawab lurah, dan lurahnya itu sudah dapat gaji.
Ya kalau dapat hadiah itu gulul, itu korupsi. Atau mungkin lebih atasnya camat, bupati atau wali kota atau gubernur, dan dia sudah mendapat tugas untuk nanda tangan itu dan sudah dapat gaji. Kalau mendapat hadiah dari suatu perusahaan atau dari yang minta bantuan, maka itulah termasuk gulul, termasuk bagian dari korupsi. Dan korupsi itu min abwabir riba, sebagian dari bab riba. Dan saya kira korupsi yang riba seperti ini paling banyak ya di Indonesia. Oke, dengan demikian jelas bahwa riba bisa terjadi di mana-mana dalam transaksi apapun, yang mungkin saja namanya berbeda-beda. Ada yang nyebut hadiah, ada yang nyebut pelicin, ada pelancar, ada sodakoh. Tapi sodakohnya kalau berkaitan dengan pelicin dalam jabatan hakim supaya mengubah, sogok menyogok, itu ya termasuk berat, termasuk korupsi. Korupsi itu min abwabir riba. Hadis ini juga menyatakan bahwa siapapun yang terlibat riba itu terkutuk. Karena la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukiluh wa syahidai wa katibih penulisnya ya. Dan Rasulullah SAW itu mengutuk semuanya, baik yang makan, memberi makan, menulis, maupun yang menyaksikan dalam transaksi riba. Bahkan di sini karena mukilah, yang dimaksud dengan mukilah yang memberi makan dengan riba. Apakah yang diberinya itu tahu ataukah tidak? Jika yang diberi makan itu tahu bahwa unsur riba, itu ada unsur kerjasama. Jika yang diberi makan itu tidak tahu, maka yang memberinya mengandung unsur penipuan kan. Sangkanya halal padahal dengan memberi yang haram. Nah, menyangka yang diberitahu itu dari yang halal padahal dari yang haram. Jadi kan ada unsur penipuan. Mukilah. Kemudian wakatibah, dan yang menulis. Nah, orang yang menuliskannya menurut Al-Nawawi secara rinci untuk menunjukkan bahwa terlibat riba itu mencakup secara keseluruhan, bahwa hukumnya sama. Saking kerasnya mengharamkan riba serta tegasnya menghapus sistem riba dari muka bumi, justru ekonomi yang melibatkan riba itu malah sulit dihindari, seharusnya dibersihkan, malah itu sulit dihindari. Maka itulah yang menjadi beban berat bagi masyarakat. Mungkin hanya terlibat pada penulis atau ikut makan atau memberi makan. Bagaimana jika terlibat dalam segalanya? Maka tentu saja hukumnya menjadi lebih berat lagi kalau ya memakan, ya memberi makan, menulis, jadi saksi, dan terlibat di dalam segalanya. Wakatibah. Kemudian ditandaskan wasyahidai, demikian juga saksi. Kan kalau kita perhatikan surat Al-Baqarah 282 utang piutang itu ada perintah untuk menulis, ada juga saksi. Nah, makanya disebut di sini saksi biar sangat rinci. Di dalam transaksi utang piutang itu kan biasanya terdapat saksi selain tulisan perjanjian. Maka di sini tegaskan bahwa saksi juga sama hukumnya dengan pemakan riba atau pemakai. Seperti dikemukakan pada kajian sebelumnya bahwa riba itu sering terjadi pada proses utang piutang. Nah, utang piutang diperintah untuk ditulis. Oleh karena itu ada yang terlibat menulis, menyaksikan maupun tugas lain. Penekanan di sini bahwa siapapun yang terlibat riba maka tetap bertanggung jawab. Siapapun yang terlibat pada kemaksiatan sama dengan membela kebatilan. Nah, jadi kalau kita menyaksikan, kan seharusnya seorang muslim tidak boleh menyetujui akan perbuatan dosa ya.
Man ro'a minkum munkaron falyughayyir biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Jadi tidak boleh diam melihat kemungkaran, tidak boleh diam melihat kemaksiatan, harus mengubah dengan tangan. Pamalam yastati, kalau tidak bisa dengan tangan, fabilisani, maka dengan lisan. Tidak bisa dengan lisan, dengan hati, tetapi ada apul iman. Jadi kalau dia tidak punya keberanian untuk bertindak mencegah kemungkaran, apakah dengan lisan ataupun perbuatan, itu masuknya kepada golongan adaful iman. Makanya pantas di dalam hadis ini, baik ke penulis maupun saksi, termasuk orang yang mendapat kutukan. Bahkan di pengunci hadisnya dikatakan waqala hum sawa. Dan Rasul itu bersabda mereka itu sama saja. Jadi kalau tadi hadis ini redaksinya dari Jabir bin Abdullah yang menceritakan Rasul mengutuk riba, baik yang memakan, memberi makan, menulis, menyaksikan. Tapi kalau ini sabda Rasul hum sawa, semuanya itu sama. Makanya kedudukan hadis ini sama dengan ucapan Rasul haramnya riba, terkutuknya riba, dan sama dengan perbuatan Rasul karena beliau mengutuk riba. Kalimat hum sawa, dia menegaskan bahwa semua orang yang disebut dalam kutukan itu hukumnya sama. Tegasnya baik yang makan atau tidak, kalau mereka terlibat dalam mendukung transaksi yang mengandung unsur riba, maka sama hukumannya mendapat kutukan. Karena kutukannya sama, maka hukumnya pun sama. Antara penulis, saksi, perantara, terlibat lainnya. Makanya kan kalau di dalam korupsi itu ada yang tidak korupsi, tidak makan harta korupsi, tapi dijerat gitu. Kan ada itu pengalaman orang, tiba-tiba orang kaya, pengusaha, pebisnis yang demikian hebat, begitu jadi wali kota atau jadi bupati, masuk penjara. Kenapa jadi penjara? Dia masuk penjara. Ketika ditanya, apakah Anda makan harta negara? Jawabannya enggak. Kenapa itu? Ya karena jadi bupati aja. Kenapa jadi bupati kok bisa itu? Karena saat itu ada yang berbuat korupsi, saya tidak menegur, saya tidak melarang, akibatnya masuk kategori itu. Kalau ternyata yang korupsinya lebih pintar, malah justru yang tidaknya bisa masuk penjara. Bisa demikian. Ya. Jadi korupsi itu bisa melakukan atau karena tidak melakukan. Bisa melakukan korupsi atau tidak melakukan artinya tidak melarang. Dan memang berdiam diri, kalau tidak menegur, tidak memperbaiki, itu kan hukumannya dosa. Yaitu adabul iman, karena fal yughayir biadihi malam yastati fabilisani. Kalau tidak melarang ucapan-ucapan padahal dia punya wewenang, nah itu tergolong terlibat. Ini juga riba kalau berdiam diri, itu bisa masuk kepada kategori. Tentu ada beberapa ibroh dari hadis ini cukup panjang ibrohnya. Ya kalau tidak cukup, ya tentu akan bersambung kepada penyajian berikutnya ya. Yang pertama, segala transaksi yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul itu termasuk riba. Jadi, semua orang yang terlibat di riba, baik yang memakan, memberi makan, menulis, maupun yang menyaksikan, sama-sama mendapat kutukan. Kemudian, banyak anggapan di masa jahiliyah bahwa perekonomian itu kalau mau untuk tidak bisa bebas dari riba,
sulit katanya. Akhirnya setiap orang berbisnis tidak bisa melepaskan diri dari riba. Itu sebetulnya jahiliyah, zaman jahiliyah. Seharusnya bagi zaman Islamiyah mah harus siap untuk memperbaiki diri. Cara berpikir semacam itu sangat kapitalis dan individualis, karena hanya ingin meraih untung sendiri, tidak menghiraukan bagian orang lain, tidak menghiraukan kerugian orang lain. Jadi sistem Islam itu bukan hanya untung diri sendiri, tetapi juga harus menguntungkan pihak lain. Sebenarnya bisnis yang menguntungkan adalah yang bisa memberikan keuntungan semua pihak. Jadi di dalam perekonomian itu harus ada di dalam hati kita agar menguntungkan semua pihak. Tidak boleh ada yang dirugikan. Bila untungnya hanya sepihak, maka akan timbul kegoncangan dan kehilangan stabilitas. Nah, maka Islam itu menghancurkan sistem riba, karena riba itu menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Tapi Islam harus menguntungkan semua, la tadlimun wa la tudlamun. Mengembangkan sistem perniagaan dan sistem sedekah. Dengan sistem al-Islam, maka kualitas ekonomi kan stabil. Karena tidak ada yang merasa dirugikan, dan memang tidak boleh ada yang dirugikan. Ya, hukum riba itu jelas haram. Maka setiap muslim itu mesti berusaha menghapus unsur riba dan mengembangkan unsur sedekah. Jadi harus ditingkatkan unsur sedekah, bukan mengembangkan unsur riba. Mungkin pertemuan yang akan datang saya akan bahas ibrah berikutnya, ya, termasuk juga kenapa kok di dalam sistem perbankan itu ada unsur riba, munculnya itu dari mana. Ya, kita akan bahas secara rinci riba di sistem perbankan dan sebagainya, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.